Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman, sehingga saya masih bisa memaparkan beberapa materi tentang etika bisnis pada kesempatan kali ini. Salam dan salawat tak lupa pula kita curahkan kepada baginda besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, perkenalkan, nama saya Muhammad Salim, Prodi Akuntansi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Makassar Maju semester 3. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan memaparkan beberapa materi mengenai etika di dalam berbisnis. Yang pertama yaitu etika bisnis dalam perusahaan, yang dibawakan oleh Fatimah Zahra, Nur Fajriani Syam, Askar, dan Alfian Nisa. Baik, di dalam etika bisnis dalam kegiatan perusahaan tidak dapat dipisahkan dari aktivitas perusahaan, sebab perusahaan merupakan aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan atas program-program yang dirancang untuk menghasilkan transaksi pada target pasar guna memenuhi kebutuhan perorangan atau kelompok berdasarkan asas saling menguntungkan melalui pemanfaatan produk, harga, promosi, dan juga industri. Aktivitas perusahaan harus didasari pada etika dalam bauran pemasarannya. Sehubungan ini dapat diklarifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, etika perusahaan dalam konteks produk. Yang kedua, etika pemasaran dalam bentuk harga. Yang ketiga, etika pemasaran dalam konteks distribusi. Dan yang terakhir adalah etika perusahaan dalam konteks promosi. Adapun tanggung jawab terhadap keamanan produk, yaitu bisnis memiliki tanggung jawab etis untuk merancang, memproduksi, dan mempromosikan produknya dalam cara yang menghindarkan timbulnya bahaya bagi konsumen. Fokus dari kebanyakan diskusi mengenai tanggung jawab bisnis atau keamanan produk adalah pada penentuan tanggung jawab yang bersalah atas kerusakan yang disebabkan oleh produk yang tidak aman. Adapun cara-cara melakukan promosi dan pemasaran dengan etis, yaitu yang pertama pengendalian diri, yang kedua mempertahankan jati diri, yang ketiga ada menciptakan persaingan yang sehat, selanjutnya ada mampu menyatakan yang baik dan benar. Yang selanjutnya menimbulkan sikap saling percaya antar golongan, pemeliharaan kesepakatan, dan juga menuangkan ke dalam hukum positif. Yang selanjutnya yaitu lingkungan pasar industri dalam etika bersaing. Etika bersaing ini berlaku bagi perusahaan yang dihadapkan pada para pesaing produk sejenis yang demikian banyak dan bermacam jenis, di mana perilaku industri di dalam pasar kondisinya cukup kompetitif. Adapun etika bersaing dalam pelayanan, yaitu bagi perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang memuaskan, tentu konsumen akan merasa lebih senang jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak memberikan pelayanan yang memuaskan. Akibat negatif penyalahgunaan surat elektronik dan multimedia, bagaimanapun yang kita cari adalah informasi yang layak untuk dibaca dan digunakan untuk kemajuan umat manusia.
Mendapatkan informasi tidak identik dengan mencuri ide orang lain. Selanjutnya yaitu pencegahan perilaku tidak etis melalui multimedia. Dalam kasus McDonald membuat kita sadar bahwa etika dalam berbisnis tidak dapat diabaikan, sehingga pelaku bisnis, khususnya multimedia, dalam hal ini perlu merumuskan kode etik yang harus disepakati oleh stakeholder, termasuk di dalamnya production house, stasiun TV, radio, penerbit buku, media massa, internet provider, event organizer, advertising agency, dan lain sebagainya. Kesimpulan dari materi ini yaitu merupakan sebuah standar moral yang digunakan untuk memandu keputusan dan tindakan pemasaran. Satu hal yang cukup krusial terkait etika, yakni bagaimana perusahaan mempraktikkan etika dalam marketing atau pemasaran. Dikatakan krusial karena marketing menyangkut bagaimana perusahaan bersaing dengan kompetitor, bagaimana perusahaan menginformasikan keunggulan-keunggulan produknya, dan bagaimana perusahaan mempertahankan pelanggannya. Mungkin inilah pemaparan dari materi yang pertama. Terima kasih. Baik, materi yang kedua adalah etika bisnis dalam manajemen keuangan dan akuntansi, yang dibawakan oleh Dinar Jamaluddin, Adel Tenrialang Rizky, dan Anissa Triapsari. Yang pertama yaitu lingkup dan keputusan dalam manajemen keuangan. Lingkup manajemen keuangan adalah suatu ruang lingkup kegiatan perusahaan dalam mengelola keuangan secara optimal dengan sumber daya keuangan yang terbatas, tapi dapat didayagunakan secara efektif dan efisien dalam mencapai keuntungan yang optimal sesuai dengan tujuan perusahaan. Keputusan manajemen keuangan meliputi keputusan investasi, keputusan pembelanjaan, keputusan dividen, dan keputusan manajemen aktiva. Adapun fungsi dan peranan manajemen keuangan yaitu perencanaan keuangan, penganggaran keuangan, pengelolaan keuangan, pencarian keuangan, penyimpanan keuangan, pengendalian keuangan, pemeriksaan keuangan, pelaporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi dan keputusan yang dihasilkan. Akuntansi dalam dua sudut pandang, yaitu dari sudut pandang memakai. Akuntansi adalah suatu disiplin yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan-kegiatan suatu organisasi. Yang kedua yaitu dari sudut proses kegiatan. Akuntansi adalah sebagai proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, pelaporan, dan penganalisaan data keuangan suatu organisasi. Selanjutnya yaitu fungsi dan bidang dalam akuntansi. Akuntansi seringkali dinyatakan sebagai bahasa perusahaan yang berguna untuk memberikan informasi yang berupa data-data keuangan perusahaan yang dapat digunakan guna pengambilan keputusan. Adapun bidang-bidang akuntansi yang telah mengalami perkembangan diantaranya adalah akuntansi keuangan, pemeriksaan keuangan, akuntansi manajemen, akuntansi perpajakan, akuntansi Budgeter, akuntansi untuk organisasi nirlaba, akuntansi biaya, sistem akuntansi, dan akuntansi sosial. Adapun akuntansi sebagai suatu sistem informasi, yaitu sebagai suatu sistem informasi, akuntansi diperlakukan atau akuntansi diperlukan oleh berbagai pihak, baik dari kalangan internal maupun dari luar organisasi yang menyelenggarakan akuntansi tersebut.
Secara garis besar, diantaranya ada manajer, investor, kreditor, instansi pemerintahan, dan pemakai lainnya. Adapun prinsip-prinsip akuntansi, yang pertama konsep identitas atau kesatuan usaha. Yang kedua adalah prinsip objektif. Catatan dan laporan akuntansi harus didasarkan pada pada data yang bisa dipercaya sebagai laporan yang menyajikan informasi yang tepat dan berguna. Yang ketiga adalah prinsip cost atau biaya, menetapkan bahwa harta atau jasa yang dibeli atau diperoleh harus dicatat atau dasar biaya yang sesungguhnya. Etika bisnis dalam akuntansi manajemen merupakan suatu sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajemen atau manajer dalam suatu organisasi. Adapun tanggung jawab yang dimiliki oleh seorang akuntan yaitu perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, menjamin pertanggungjawaban sumber pelaporan eksternal. Adapun konflik kepentingan dalam akuntan dan pasar keuangan, yaitu yang pertama hubungan keuangan antara kantor akuntan publik, yang kedua konflik di antara jasa-jasa yang ditawarkan oleh publik, yang ketiga kurangnya independensi dan keahlian dari komite audit, yang keempat ada peraturan yang dibuat sendiri dari profesi akuntan, yang kelima kurang aktifnya pemegang saham, yang keenam keserakahan jangka pendek eksekutif versus kemakmuran jangka panjang pemegang saham. Yang ketujuh yaitu skema kompensasi eksklusif. Yang kedelapan yaitu skema kompensasi untuk analisis akurasi. Kesimpulan dari materi ini adalah manajemen keuangan dengan demikian merupakan suatu bidang keuangan yang menerapkan prinsip-prinsip keuangan dalam sebuah organisasi untuk menciptakan dan mempertahankan diri melalui pengambilan keputusan yang dapat manajemen atau sumber daya yang tepat. Beberapa kriteria standar etika untuk manajemen keuangan antara lain kompetensi, kerahasiaan, integritas, objektif, dan juga resolusi konflik etis. Mungkin inilah pemaparan dari materi tadi. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu etika bisnis dalam manajemen produksi yang dibawakan oleh Azatil Isma Zahra, Nurul Hikmah, Rasida, dan Fitriani. Pengertian etika manajemen produksi yaitu proses mentransformasi input menjadi output, tetapi definisi produksi dalam pandangan ilmu ekonomi jauh lebih luas. Berdasarkan pengertiannya, manajemen produksi adalah sebuah penataan dari proses pengubahan bahan mentah menjadi suatu produk atau jasa yang memiliki nilai jual. Etika bisnis dalam manajemen produksi, dalam proses produksi pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekankan biaya produksi dan perusahaan untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen untuk memperoleh keuntungan, pasti mereka akan melakukan banyak hal untuk diperolehnya. Bagian produksi adalah suatu kegiatan yang ada pada perusahaan yang bertugas untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang diperlukan bagi terselenggaranya proses produksi.
Adapun tugas manajemen produksi meliputi yang pertama melakukan perencanaan dan tanggung jawab atau pengorganisasian jadwal produksi. Yang kedua menilai proyek dan sumber daya persyaratan. Yang ketiga memperkirakan negosiasi dan menyetujui anggaran dan rentang waktu dengan klien dan manajer. Yang keempat adalah menentukan standar kontrol kualitas, dan yang kelima adalah mengawasi proses produksi. Adapun tujuan produksi antara lain yang pertama memperbanyak jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, dan meningkatkan kemakmuran. Pandangan kontrak kewajiban produsen terhadap konsumen. Perusahaan berkewajiban untuk memberikan produk sesuai dengan karakteristik yang dimaksud, dan konsumen memiliki hak korelatif untuk memperoleh produk dengan karakteristik yang dimaksud. Yang pertama, kewajiban untuk mematuhi, kewajiban untuk mengungkapkan, kewajiban untuk tidak memberikan gambaran yang salah, kewajiban untuk tidak memaksa. Jadi kesimpulan dari materi kali ini yaitu dari pembahasan tadi dapat dikatakan bahwa etika diperlukan dalam kegiatan bisnis. Etika adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai yang menegaskan tentang benar dan salah. Sedangkan produksi adalah suatu kegiatan menambah nilai guna barang dengan menggunakan sumber daya yang ada. Jadi etika produksi juga seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Baik, itulah pemaparan dari materi kali ini. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu etika bisnis dalam teknologi informasi yang dibawakan oleh Tarisa, Rizky Amelia, dan juga Krisdiana Anggreni. Di dalam etika bisnis dalam teknologi informasi, dari usul asal kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Perkembangan etika studi tentang kebiasaan manusia berdasarkan kesepakatan menurut ruang dan lingkup atau ruang dan waktu yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Bisnis adalah usaha perdagangan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang terorganisasi untuk mendapatkan laba dengan memproduksi dan menjual barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Adapun bisnis di bidang teknologi informasi memiliki tujuan dan format yang sama dengan bisnis-bisnis di bidang lainnya. Di bidang ini dapat dibagi menjadi beberapa kategori, diantaranya adalah bisnis di bidang industri perangkat keras, bisnis di bidang rekayasa perangkat lunak, bisnis di bidang distribusi dan penjualan barang, bisnis di bidang pendidikan teknologi informasi, dan bisnis di bidang pemeliharaan teknologi informasi. Adapun tantangan umum bisnis di bidang teknologi informasi yaitu seperti juga bisnis-bisnis yang lain. Bisnis di bidang teknologi informasi juga bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari kegiatan yang dilakukannya. Adapun berikut ini adalah beberapa hal yang merupakan tantangan pelaksanaan etika bisnis dalam dunia bisnis.
Etika bisnis di dalam dunia bisnis teknologi informasi seiring dengan perubahan dan perkembangannya yang sering kali terjadi secara revolusioner. Yang pertama yaitu tantangan inovasi dan perubahan yang tepat atau yang cepat. Yang kedua, tantangan pasar dan pemasaran di era globalisasi. Yang ketiga, tantangan pergaulan internasional. Yang keempat adalah tantangan pengembangan sikap dan tanggung jawab. Yang kelima adalah tantangan pengembangan sumber daya manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa e-commerce adalah sistem perdagangan yang menggunakan mekanisme elektronik yang ada di jaringan internet. E-commerce merupakan warna baru dalam dunia perdagangan, di mana kegiatan perdagangan tersebut dilakukan secara elektronik dan online. Pembeli tidak harus datang ke toko dan memilih barang secara langsung, tetapi cukup melakukan browsing di internet untuk melihat barang dagang secara elektronik. Adapun etika profesi teknologi informasi. Yang pertama adalah seseorang programmer tidak boleh membuat atau mendistribusikan malware. Yang kedua yaitu seorang programmer tidak boleh menulis kode yang sulit diikuti dengan sengaja. Yang ketiga adalah seorang programmer tidak boleh menulis dokumentasi yang dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat. Selanjutnya yaitu seorang programmer tidak boleh menggunakan ulang kode dengan hak cipta kecuali sudah izin terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin. Dari kesimpulan dari materi kali ini yaitu etika dalam berbisnis di bidang teknologi haruslah selalu dikembangkan oleh setiap individu atau perusahaan dari atasan hingga bawahannya semua agar tidak ada pelanggaran yang dapat timbul dikarenakan ketika tahuan atau kurangnya informasi, bahkan sampai sengaja memanipulasi data untuk kepentingan sendiri yang mengakibatkan tak hanya perusahaan saja yang rugi, namun bisnis dalam teknologi informasi pun ikut tercoreng dan dipertahankan keamanannya. Mungkin inilah kesimpulan dari materi kali ini. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya yaitu etika bisnis dalam bisnis global yang dibawakan oleh Firda Rahmayanti, Flora Kadantiku, dan Irmawati. Yang pertama, etika bisnis dalam pasar monopoli. Secara argumentatif dan strategi ekonomi makro dan masyarakat menjadi pertimbangan utama dalam perusahaan sumber daya ekonomi. Untuk strategi nasional dan perencanaan pemajuan industri dan ekonomi makro, maka penguasaan monopoli semacam ini dapat diterima sepanjang benar-benar didasari latar belakang seperti misalnya monopoli yang diberikan sinyalnya kepada sektor-sektor produksi yang sangat vital bagi kepentingan masyarakat yang luas. Etika bisnis dalam pasar kompetitif, yaitu suatu kondisi pasar para pelaku perusahaan yang masuk di pasar ini banyak sehingga mereka satu dan lain-lainnya memiliki daya yang kuat untuk mampu bertahan, eksis dan tumbuh dengan memenangkan dalam persaingan. Keunggulan moral pasar bebas yaitu menurut Sonny Kraft pada tahun 1998, terlepas dari berbagai kelemahannya yang tidak bisa dibantah, kami cenderung menganggap sistem ekonomi pasar bebas seperti sistem yang paling baik dan kondusif dibandingkan dengan sistem alternatif manapun
bagi bisnis yang baik dan etis, karena dari segi etis sistem ini memungkinkan praktis bisnis yang baik, etis, dan fair. Etika bisnis di globalisasi yaitu sebuah kegiatan yang telah mengloba setiap sisi kehidupan diwarnai oleh bisnis. Globalisasi mendorong integrasi internasional, misalnya pada modal finansial dapat diperoleh dalam suatu pasar nasional dan digunakan untuk membeli bahan baku di tempat lainnya. Peralatan produksi yang dibeli dari suatu negara ketiga dapat digunakan untuk menghasilkan barang yang kemudian dijual di pasar keempat. Adapun dampak globalisasi terhadap organisasi, yang pertama, pengubahan struktur organisasi. Bentuk organisasi tradisional yang piramid tampaknya sudah bukan samanya lagi dalam perusahaan ATT&T. Cara baru pengorganisasiannya dikatakan pada tim yang bekerja antara fungsi melalui komunikasi atau antar departemen. Yang kedua, pemberdayaan pegawai. Berbagai pakar pelanggaran bahwa organisasi masa kini harus meletakkan pelanggaran di atas segalanya dan menekankan bahwa setiap gerak dilakukan perusahaan harus mengarah pada pemuasan kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu organisasi yang datar semakin menjadi norma umum sebagai pengganti organisasi piramida yang terdiri atas 7,10 atau lebih lapisan manajerial. Berikut ini ada beberapa kejahatan korporasi tersebut, yaitu yang pertama pelanggaran di bidang administrasi, yang kedua pelanggaran di bidang lingkungan hidup, yang ketiga pelanggaran di bidang keuangan, yang keempat ada pelanggaran perburuan, yang kelima pelanggaran ketentuan pabrik, yang keenam adalah praktik perdagangan yang tidak jujur. Jadi kesimpulan dari materi kali ini, seorang pemimpin masa depan yang unggul haruslah memiliki kemampuan untuk melihat masa depan dan merencanakan strategi yang dapat diterapkan, serta mampu juga membangun rasa kepercayaan dan juga kepemilikan dalam diri pada karyawan. Profil pemimpin unggul yang demikian tentunya akan membawa perusahaan memiliki keunggulan yang kompetitif, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang jasa atau produk yang bermutu tinggi dan keunggulan-keunggulan lain, misalnya dalam harga bersaing, layanan yang cepat dan aman, dan juga sebagainya. Mungkin inilah materi pada kali ini. Terima kasih. Baik, materi kali ini adalah etika bisnis dalam budaya organisasi yang dibawakan oleh Risa Ramadhani, Reski Anggreni, dan juga saya sendiri Muhammad Salim. Pengertian etika bisnis dalam budaya organisasi, yaitu cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pemimpin dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Adapun karakteristik etika bisnis dalam budaya organisasi, yaitu dalam budaya organisasi suatu karakteristik yang dijunjung tinggi oleh suatu sifat di dalam organisasi dan menjadi contoh organisasi untuk membedakan antara satu organisasi dengan organisasi yang lain.
Yang kedua, karakteristik etika bisnis dan budaya organisasi, yaitu dalam budaya organisasi, etika bisnis dapat membentuk suatu nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja maupun dengan konsumen. Adapun fungsi etika bisnis dalam budaya organisasi, yang pertama, dapat membentuk suatu nilai atau norma dan perilaku karyawan serta pemimpin untuk menciptakan suasana hubungan yang adil dan sehat, baik itu dengan sesama rekan kerja maupun dengan konsumen. Yang kedua, sebagai penentu batas-batas tingkah laku, dalam arti memastikan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan, apa yang dilihat baik atau yang tidak baik, memastikan yang benar dan yang mana yang salah, serta menumbuhkan perasaan jati diri dalam suatu organisasi dan para anggotanya. Yang ketiga, menumbuhkan komitmen kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau kelompok sendiri, dan juga sebagai tali pengikat untuk seluruh anggota organisasi serta sebagai alat pengendali perilaku para anggota organisasi yang berkaitan. Adapun apresiasi etika bisnis dalam budaya organisasi, yaitu apresiasi berasal dari kata appreciation, yang berarti penghargaan, penilaian, atau bentuk yang berarti menghargai, menilai, mengerti dalam bahasa Indonesia menjadi mengapresiasikan. Mengapresiasi etika bisnis dalam budaya organisasi adalah kesanggupan untuk menerima dan memberikan penghargaan, penilaian, pengertian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akhlak, perilaku, dan budidaya atau budi dan akal manusia. Etika bisnis dalam suatu organisasi juga suatu pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memerhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal. Adapun hubungan etika bisnis dalam budaya organisasi, yaitu hubungan etika bisnis merupakan cara pandang secara filosofis yang menyatakan bahwa tidak ada kebenaran moral yang absolut. Kebenaran harus selalu disesuaikan dengan budaya di mana kita menjalankan kehidupan sosial kita, karena setiap komunikasi sosial mempunyai cara pandang yang berbeda-beda terhadap kebenaran etika. Yang kedua, etika erat kaitannya dengan moral. Etika atau moral dapat digunakan oleh manusia sebagai wadah untuk mengevaluasi sifat dan perangainya. Yang ketiga, yaitu etika selalu berhubungan dengan budaya karena merupakan tafsiran atau penilaian terhadap kebudayaan. Etika mempunyai nilai kebenaran yang harus selalu disesuaikan dengan kebudayaan karena sifatnya tidak absolut dan mempunyai standar moral yang berbeda-beda tergantung budaya yang berlaku di mana kita tinggal dan kehidupan sosial apa yang kita jalani. Adapun pengaruh etika bisnis dalam budaya organisasi, yaitu etika seseorang dan etika bisnis adalah suatu kesatuan yang terorganisasi sehingga tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Keduanya saling melengkapi dalam mempengaruhi perilaku antar individu maupun kelompok, yang kemudian menjadi perilaku organisasi yang akan berpengaruh terhadap budaya perusahaan. Jika etika menjadi nilai dan keyakinan yang terinternalisasi dalam budaya perusahaan, maka akan berpotensi menjadi dasar kekuatan perusahaan dan akhirnya akan berpotensi menjadi stimulus dan peningkatan kinerja karyawan. Jadi kesimpulan dari materi kali ini adalah etika bisnis dalam budaya organisasi merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat.
Baik atau buruknya suatu suatu perbuatan itu tergantung budaya yang berlaku. Prinsip moral sebaiknya disesuaikan dengan norma-norma yang berlaku sehingga suatu hal dikatakan baik apabila sesuai dengan budaya yang berlaku di lingkungan sosial tersebut. Baik, ini adalah materi terakhir yang dapat saya sampaikan ataupun paparkan di teman-teman sekalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa share, like, dan komen serta subscribe. Karena subscribe itu gratis. Jadi saya akhiri dengan ucapan nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.